Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infinity Class Online. Infinity Class, belajar tanpa batas. Di video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Kita sedikit akan mengulas di awal-awal materi nilai mutlak untuk kelas 10 matematika peminatan, di mana nilai mutlak sendiri secara gampangnya biasanya kita menganggap bahwa nilai mutlak itu berarti nilai yang selalu positif. Nah, seperti itu. Maksudnya selalu positif itu seperti apa? Nah, sebenarnya nilai mutlak ini itu kalau kita ilustrasikan bisa kita ibaratkan sebagai jarak dua objek. Misalkan saya punya sebuah garis bilangan. Di sini saya letakkan pusatnya, yakni nilainya yang sama dengan 0, kemudian ke kanan berarti positif 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri berarti negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kalau saya letakkan sebuah benda di posisi ini, maka kita pasti mengatakan posisinya ada di 3, gitu ya. Kalau kita bicara jarak, berarti jarak terhadap titik acuan. Titik acuannya adalah 0. Nah, berarti jarak dari 0 ke 3 itu adalah 3. Nah, jadi dari 0 ke 3 adalah 3. Jika 3 ini kita lambangkan sebagai X, yakni posisi benda tersebut ada di X sama dengan 3, maka jarak dari titik pusat, titik acuan terhadap posisi benda itu bisa kita tulis sebagai harga mutlak dari X, yakni sama dengan 3. Karena jaraknya 0 ke 3 itu adalah 3. Kemudian kalau saya punya lagi sebuah benda, saya letakkan di nilai negatif 2. Berarti posisinya di mana? Posisinya saya tulis sebagai Y, itu sama dengan negatif 2. Gitu ya. Kalau posisi itu bisa positif bisa negatif, karena positif negatif itu menunjukkan kondisi yang berbeda, gitu ya. Posisinya kalau X sama dengan 3 sama X sama dengan negatif 3 itu pasti tidak berada di posisi yang sama, karena kalau X sama dengan 3 ada di sini di sebelah kanan, kalau X sama dengan negatif 3 ada di sebelah kirinya benda. Berarti posisinya berbeda ketika positif dan juga negatif. Tapi kalau kita bicara jarak, dari 0 ke 3 itu jaraknya adalah 3. Itu di sini 3 itu tidak dijelaskan ke kanan ataupun ke kiri, karena kita hanya bicara jarak saja. Kemudian kalau saya letakkan benda di nilai Y sama dengan negatif 2, berarti posisinya ada di sebelah kiri, maka jaraknya itu adalah harga mutlak dari Y, yakni dari 0 ke negatif 2 kita cukup bergerak 2, berarti jaraknya adalah 2. Nah, itu ilustrasi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu menyatakan, bisa kita ilustrasikan sebagai jarak dari sebuah titik acuan ke suatu posisi benda, di mana nilainya itu tidak terpengaruh oleh kanan ataupun kiri. Kalau kita bicara jarak saja, maka dia tidak mengatakan kanan ataupun kiri. Tapi kalau kita bicara posisi, nah, baru di sini dia terpengaruh terhadap arah kanan dan juga arah kiri. Sehingga nilai dari harga mutlak itu selalu positif. Nah, jadi sifat yang pertama dari harga mutlak dari X itu adalah lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, lebih besar sama dengan 0 berarti bisa sama dengan 0 ya. Kalau misalkan saya letakkan bendanya tadi di 0, berarti jaraknya juga sama dengan 0. Kemudian dalam definisi lainnya, harga mutlak X itu juga bisa kita uraikan menjadi sama dengan X jika X itu lebih besar atau sama dengan 0, dan juga negatif X jika nilainya lebih kecil dari 0. Nah, kalau saya punya tadi X itu sama dengan negatif 2, berarti harga mutlak X itu kan sama dengan 2. 2 ini bisa kita sebut sebagai
negatif dari negatif 2. Nah, ketika X-nya ini negatif 2, maka hasilnya itu sama dengan negatif dari negatif 2, yakni positif 2. Tapi kalau saya punya Y sama dengan 5, nilainya sudah positif, berarti harga mutlak dari Y itu juga sama dengan 5. Berarti sama. Nah, artinya kalau nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0, tetap kita pakai nilai positifnya. Kemudian jika nilai X itu lebih kecil dari 0, maka kita negatifkan menjadi negatif X. Nah, itu maksudnya. Sebagai contoh operasi dari bentuk harga mutlak, yakni kalau saya punya harga mutlak dari 3 dikurangi 10 dikurangi dengan 15, kemudian ini kita mutlakkan lagi, berarti hasilnya sama dengan, kita hitung dulu yang tanda kurung yang ada di dalam, hasilnya adalah 3 dikurangi 10 adalah negatif 7, kemudian ini dikurangi 15, berarti sama dengan harga mutlak dari negatif 7 itu adalah 7 dikurangi 15, berarti hasilnya adalah negatif 8. Harga mutlak dari negatif 8 adalah 8. Berarti nilai dari 3 dikurangi 10 dimutlakkan, dikurangi 15, kemudian dimutlakkan lagi adalah 8. Kemudian bagaimana jika kita punya sebuah persamaan harga mutlak? Persamaan dalam bentuk harga mutlak. Maka harga mutlak itu kita buka dengan menggunakan definisi tadi, di mana harga mutlak dari X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif X jika nilai X-nya itu lebih kecil dari 0. Sebagai contoh yang pertama untuk persamaan harga mutlak, yakni harga mutlak dari X dikurangi 1 ditambah dengan X ditambah 3 sama dengan 10. Maka langkah pertama adalah kita cari batas-batas intervalnya. Batas-batas intervalnya nilai X, di sini saya punya X dikurangi 1 kemudian X ditambah 3. Untuk yang pertama, kita cari batasnya dengan menyamadengankan 0, yakni di mana X dikurangi 1 itu sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini batas untuk harga mutlak yang pertama. Kemudian untuk harga mutlak yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Dari sini kalau kita uraikan, kita buat sebuah garis bilangan untuk menyatakan interval nilai positif ataupun negatif, ya. Karena di sini kita tidak tahu nilainya X, berarti kita tidak bisa memutuskan bahwa X dikurangi 1 itu positif apa negatif. Kita belum bisa memutuskan seperti itu. Maka kita ambil kedua kemungkinan, yakni dengan cara mencari batasnya terlebih dahulu. Ketika batasnya di sini X sama dengan 1, berarti misalkan di sini X sama dengan 1, posisinya di sini, ya. X sama dengan 1, maka untuk harga mutlak yang pertama, nilai lebih dari 1 itu akan bernilai positif, dan nilai yang kurang dari 1 itu akan bernilai negatif. Kemudian untuk harga mutlak yang kedua, di sini kita dapatkan batasnya adalah negatif 3. Karena ini negatif 3 lebih kecil dari 1, berarti posisinya kita letakkan di kiri. Jadi negatif 3 di sini. Lihat. Berarti harga mutlak yang kedua itu akan bernilai positif jika posisinya lebih dari negatif 3 dan bernilai negatif jika X-nya lebih kecil dari negatif 3. Dari sini kita dapatkan 3 buah daerah. Lihat. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita cek untuk daerah 1. Daerah 1 di sini kalau kita lihat kurung mutlak pertama, harga mutlak pertama itu ternyata
daerah 1 itu ada di sebelah kirinya 1. Berarti nilainya harga mutlak yang pertama itu bernilai negatif. Maka kita kasih negatif dari X dikurangi 1 seperti ini. Kemudian ditambah dengan harga mutlak yang kedua, karena di sini daerah 1 juga di sebelah kirinya harga mutlak yang kedua batasnya, berarti harga mutlak kedua itu juga bernilai negatif. Maka kita tulis jadi negatif X plus 3. Nah, di sini hasilnya sama dengan 10. Gitu ya. Berarti hasilnya sama dengan 10. Sekarang kita sederhanakan, kita buka kurungnya dengan cara dikalikan. Negatif dikali X hasilnya adalah negatif X. Negatif dikali negatif 1 berarti plus 1. Kemudian positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Negatif kali X berarti negatif X. Negatif dikali 3 berarti negatif 3 sama dengan 10. Dari sini kita sederhanakan menjadi negatif X dikurangi X berarti negatif 2X. 1 dikurangi 3 negatif 2 sama dengan 10. Nah, kita selesaikan jadi negatif 2X sama dengan negatif 2 pindah jadi plus 2. Berarti 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Berarti kita dapatkan X-nya adalah min 6. Karena ini dibagi min 2. Nah, biar jadi X saja kita bagi dengan negatif 2. Hasilnya kita dapatkan X itu sama dengan negatif 6. Kita cek sekarang, yang kita dapatkan itu apa benar ada di daerah 1. Kalau ternyata dia tidak di daerah 1, berarti hasilnya itu di luar aturan yang kita buat di awal. Karena di sini negatif 6 ternyata masih lebih kecil dari negatif 3, posisinya pasti ada di daerah sini, negatif 6, berarti dia masuk daerah 1. Karena kita bekerja di daerah 1 dan hasilnya juga di daerah 1, berarti hasilnya ini dikatakan memenuhi. Nah, jadi X sama dengan negatif 6 itu memenuhi. Kemudian setelah kita bekerja di daerah 1, kita sekarang bekerja di daerah 2. Kita kerjakan daerah 2. Di daerah 2 ini kalau kita lihat, kita pandang dulu harga mutlak yang pertama untuk X kurangi 1. Ketika ada di daerah 2, dia bernilai negatif. Karena X-nya masih kurang dari 1. Berarti karena dia negatif, maka kita tulis negatif X dikurangi 1. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat harga mutlak yang kedua, di daerah 2 ini ternyata nilainya positif. Kenapa kok positif? Karena ketika dia lebih dari batasnya, lebih dari negatif 3, ketika X-nya lebih dari negatif 3, hasil X plus 3 itu nilainya positif. Maka kalau positif kita langsung tulis ditambah X plus 3. Hasilnya sama dengan 10. Kita uraikan kurungnya, berarti jadi min X ditambah 1 ditambah X ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian di sini kita hitung negatif X ditambah X hasilnya adalah 0. Sedangkan 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. 4 di sini sama dengan 10. Nah, karena pernyataan yang kita dapat 4 itu sama dengan 10 itu adalah pernyataan yang salah, maka ini menunjukkan bahwa semua nilai X di daerah 2 itu pasti salah. Berarti tidak ada yang memenuhi untuk nilai X di daerah 2. Pada tahapan sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa di daerah 1 itu nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 6. Sedangkan di daerah 2 itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang daerah yang terakhir kita cari, daerah ketiga, yakni di mana X-nya lebih besar dari 1. Ketika X ini lebih besar dari 1, kalau kita lihat harga mutlak yang pertama, ternyata kalau X-nya itu lebih dari 1, nilainya juga akan positif. Karena nilainya di sini positif, maka langsung kita tulis sebagai X dikurangi 1. Seperti ini. Kemudian X ditambah 3, ketika X-nya ini lebih dari 1, hasilnya juga akan positif.
Karena positif, maka langsung kita tulis sebagai X ditambah 3. Ini sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita sederhanakan X ditambah dengan X, nilainya adalah 2X. Kemudian negatif 1 ditambah 3, hasilnya adalah 2, sama dengan 10. Kemudian kalau ini kita pindah, hasilnya adalah 2X sama dengan 10 dikurangi 2, 8. Gitu ya, karena positif pindah jadi negatif menjadi 8. Kemudian ini kita bagi 2, kita dapatkan X-nya adalah 4. Kita cek sekarang, karena kita dapat X sama dengan 4, apakah 4 ini ada di daerah 3? Nah, ternyata 4 itu lebih dari 1, berarti ada di sekitar sini. Maka 4 ini masuk di daerah 3. Berarti dikatakan memenuhi. Nah, dari sini berarti dari ketiga daerah yang kita uji tadi, yang kita cari nilai X-nya, ternyata kita dapatkan 2 nilai, yakni yang pertama X sama dengan negatif 6, dan yang kedua X sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu adalah negatif 6 sama 4. Nah, seperti itu caranya jika kita ingin menyelesaikan bentuk persamaan harga mutlak. Yakni yang pertama kita analisa dulu daerah-daerahnya, gimana kalau ada lebih dari satu harga mutlak dalam satu persamaan, masing-masing harga mutlak itu kita uraikan. Kita cari dulu batasan sehingga harga mutlak itu bisa bernilai positif atau negatif seperti ini tadi. Caranya mencari batas yaitu dengan menyamadengankan 0. Ketika di sini sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Nah, berarti dia akan bernilai positif jika X-nya lebih dari 1 dan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 1. Gitu ya. Dan bernilai 0 ketika X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua juga kita uraikan. Setelah kita dapatkan, di sini kita akan dapatkan beberapa daerah. Nah, dari situ masing-masing daerah kita kerjakan, dari masing-masing pekerjaan itu kita gabung hasilnya. Di sini tadi kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 6, dan juga yang ketiga X-nya sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 sama 4. Nah, seperti itu. Saya rasa materi ini tidak terlalu sulit. Untuk pertidaksamaan harga mutlak, insya Allah akan kita bahas di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe biar adik-adik semua tidak ketinggalan materi-materi matematika, agar adik-adik semua tidak ketinggalan materi-materinya kita bahas di video-video kita selanjutnya. Oke, jika kalian ada kesulitan untuk memahami apa yang barusan saya sampaikan, bisa kalian tanyakan dengan menulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau jika kalian ada soal-soal yang merasa atau yang kalian rasa sulit, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas di video-video kita selanjutnya. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinity Class, belajar tanpa batas.